Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan penghargaan kepada pemimpin yang baik dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya pada satu kedudukan yang tinggi di hari kiamat, yaitu dia akan didudukkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi semua pemimpin yang baik dalam pandangan hadis Nabi SAW yang sahih, dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penghargaannya itu adalah di dalam kehidupan akhirat dia akan didudukkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini menggambarkan betapa Allah memperlakukan dengan begitu mulia kepada siapapun dari orang-orang yang beriman itu yang bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik dalam semua level, dimulai dari level kehidupan rumah tangga, kehidupan sosiokultural masyarakat, dalam kehidupan organisasi, sampai dalam kehidupan tata pemerintahan yang lebih luas. Kalau dia baik dalam memerintah, maka salah satu penghargaan yang Allah berikan pada dia pada hari kiamat, nanti dia akan didudukkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amru bin As. Dalam hadis ini Nabi bersabda, innal muqsidina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman azza wa jalla allazina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memimpin dengan kepemimpinan yang baik, yang adil, di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kehidupan alam akhirat, ala manabira min nurin, dia akan ditempatkan di manabir. Manabir itu jamak taksir dari mimbar. Mimbarun itu mufrad, tunggal, satu mimbar. Manabir itu mimbar-mimbar yang banyak. Jadi semua pemimpin yang baik pada waktu dia memimpin di dunia, dari semua level kepemimpinan, dia akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Dia didudukkan di atas mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Kebaikan apa yang bisa mengantarkan pemimpin yang baik itu diberikan penghargaan yang sedemikian besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepemimpinan yang adil dalam penegakan hukum, di mana memang hukum itu harus ditegakkan. Wa ahlihim, baik dan adil dia memimpin keluarga
mereka, rumah tangga mereka. Walu, dan dia baik dalam kepemimpinan apa saja yang diserahkan kepadanya. Jadi semua pemimpin yang baik, yang menegakkan kebaikan, menegakkan hukum, menegakkan keadilan dalam kepemimpinannya, termasuk dalam dia memimpin rumah tangga dan memimpin kepemimpinan apapun yang diserahkan kepada dia, maka Allah akan berikan penghargaan kepadanya dalam bentuk mendudukkan dia di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya dalam kehidupan alam akhirat. Dan penghargaan ini hanya Allah berikan kepada para pemimpin yang baik. Jadi luar biasa penghargaan Allah kepada para pemimpin yang baik. Oleh karenanya, karena kita semua ini adalah pemimpin, maka memimpinlah dengan kepemimpinan yang baik. Karena itu peluang bagi kita untuk mendapatkan banyak penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, penghargaan Allah kepada para pemimpin yang baik itu, Allah memastikan pemimpin yang baik itu akan diberikan hadiah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Jadi semua pemimpin yang baik, kalau dia Islam dan beriman dalam pandangan ajaran Islam, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Dalam hadis ini Nabi bersabda, ahlul jannati salasah. Ada 3 yang dipastikan menjadi penghuni surga. Ada 3 yang dipastikan menjadi penghuni surga. Siapa saja yang 3 itu? Yang pertama kata Nabi, zu solotonin muqsitun mutasaddiqun muwafaqun. Yang pertama itu adalah para pemimpin yang memimpin dengan keadilan, dengan jujur dan menjalankan amanah. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang menjalankan amanah sebagaimana mestinya, dia menjadi kelompok pertama yang oleh Nabi dipastikan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya berbahagialah siapapun yang telah menjalankan kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya secara baik. Kemudian yang kedua, kelompok yang dipastikan berada di dalam surga dari 3 kelompok tadi, kata Nabi, warajulun rahimun raqiful qalbi likuli ziqurba. Semua orang laki-laki yang beriman yang memiliki sifat belas kasih dan berhati lembut kepada karib kerabatnya, itu dipastikan dia menjadi penghuni surga.
siapapun orang Islam, siapapun orang yang beriman yang memiliki sifat belas kasih dan berhati lembut kepada karib kerabatnya, dipastikan dia akan menjadi penghuni surga. Jadi kepedulian kepada karib kerabat ini penting. Jangan sampai abang tidak peduli dengan adik, adik tidak peduli dengan kakak. Jangan sampai anak kemanakan tidak peduli pada paman dan uaknya. Jangan sampai paman dan uaknya tidak peduli dengan kemanakan-kemanakannya. Sepanjang itu masih merupakan karib kerabat kita, maka dalam ajaran Islam diprioritaskan untuk kita kasihi. Siapapun di antara orang-orang Islam yang beriman itu mengasihi dan berhati lembut kepada karib kerabatnya, dipastikan dia akan menjadi penghuni surga.